Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimat dan jemaah seluruhnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih muamalah, pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana telah sampai pada pembahasan tentang riswah. Insyaallah kita akan bahas bagaimana riswah ini perkembangannya, kemudian hukumnya di dalam Islam, kemudian dampak dari riswah ini, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah riswah ini. Kalau kita melihat riswah ini dilakukan oleh manusia bahkan jauh sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa riswah atau suap ini sudah penyakit yang kronis masyarakat Yahudi. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 42, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Yang mana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta yang haram. Penjelasan harta yang haram ini adalah uang dari riswah atau uang sogok. Sebagaimana Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan adalah para hakim di kalangan Bani Israel apabila mengadili sebuah persengketaan, maka salah seorang yang bersengketa menyimpan uang suap di lengan jubahnya seraya memperlihatkan ke hakim. Lalu ia pun menyampaikan dakwaannya dan serta-merta hakim memutuskan perkara sesuai dengan dakwaannya. Hakim tersebut memakan uang sogok dan mendengarkan dakwaan dusta. Nah, inilah tafsiran Hasan Al-Basri mendengarkan kata dusta dan mereka akhirnya makan harta yang haram. Samma'una lil kadhibi. Para hakim orang-orang Yahudi tersebut memutuskan karena mendengarkan perkataan yang dusta. Akhirnya akaluna lis-suhti. Para hakim tersebut lebih mendengarkan kata dusta, dakwaan yang dusta, karena akibat dari suap. Dan keadaan yang kita sebutkan tadi, yang ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah
Sehingga mayoritas para hakim memang melakukan demikian. Sehingga umat Yahudi tahu bahwa para penegak hukum dari kalangan mereka adalah para pemakan harta suap. Dampaknya apa? Ketika terjadi persengketaan antara orang yang munafik yang mengaku masuk Islam tetapi membenci Islam itu sendiri dengan seorang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini tentunya sangat membenci Rasulullah SAW. Tapi Yahudi ini walaupun membenci Rasulullah SAW, lebih tetap memilih ketika terjadi persengketaan dengan orang munafik tersebut untuk diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada hakimnya orang Yahudi. Kenapa? Karena ia tahu bahwa Nabi SAW memutuskan perselisihan dengan adil, dan Rasulullah SAW tidak mau memutuskan suatu masalah dengan suap, adanya uang sogok. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sya'bi bahwa seorang yang munafik berselisih dengan Yahudi di kota Madinah. Orang Yahudi tersebut meminta agar Rasulullah SAW yang memutuskan perselisihan tersebut. Tetapi orang munafik tersebut menolak permintaan dari Yahudi tersebut. Lalu mereka sepakat mendatangi dukun atau paranormal, memutuskan permasalahan mereka. Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya mengutuk orang yang munafik tadi. Ini dijelaskan dalam Quran, firman Ta'ala surah An-Nisa ayat 60. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika." Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Mereka hendak berhakim memutuskan permasalahan yang terjadi kepada taghut, kepada dukun, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu sendiri. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka. Nah, inilah bagaimana menjelaskan keadaan ini ya, dari tafsiran tadi dan tentang firman Allah Ta'ala menyebutkan kisah perselisihan yang terjadi di masa Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa masalah suap ini memang penyakit ya masyarakat, bukan saja masyarakat zaman kita sekarang ini, tapi memang penyakit ya dari umat-umat sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sangat membenci, mengharamkan masalah rishwa ini. Dan keadaan yang lain ya, ketika kita lihat bagaimana orang Yahudi ini kebiasaan yang memberikan suap ini ya, kepada orang-orang yang mana memiliki kekuasaan supaya urusan mereka dipermudah, ini sudah mendarah daging.
Kita lihat kisah yang lainnya, yaitu Yahudi Khaybar. Mereka pernah berusaha untuk menyuap Abdullah bin Rawahah. Yang mana Khaybar adalah daerah yang sudah dikuasai, ditaklukkan kaum muslimin. Sehingga ya, mereka wajib membayar pajak kepada kaum muslimin. Sehingga ketika itu petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah sahabat Abdullah bin Rawahah, akan menyogok Abdullah bin Rawahah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Ya. Maka apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dalam menyogok Abdullah bin Rawahah? Mereka mengumpulkan perhiasan, lalu mereka menyerahkan perhiasan tersebut kepada Abdullah bin Rawahah, dan mereka mengatakan, ini untukmu, tetapi kurangi pajak kami. Ya. Ini hadiah untukmu, tapi pajak kami tolong dikurangi. Maka apa yang dikatakan Abdullah bin Rawahah ketika itu? Maka Abdullah bin Rawahah dengan tegas mengatakan, ya ma'syara Yahud, wahai umat Yahud, wallahi innakum lamin abghadi khalqillahi ilayya. Sungguhnya demi Allah, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Kenapa Abdullah bin Rawahah membenci orang-orang Yahudi? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang benci kepada orang Yahudi. Mereka mengetahui tapi ingkar kepada Allah, kufur dengan Allah Ta'ala. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan, tapi mereka bermaksiat kepada Allah. Sehingga inilah yang dilakukan para sahabat, membenci karena Allah dan karena Rasulnya. Maka Abdullah mengatakan, wallahi demi Allah, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Wa ma dzaka yuhamiluni ala an ahifa alaikum. Tetapi kebencianku tidak menyebabkan aku menzalimi kalian dengan menaikkan pajak yang sudah diatur oleh syariat Islam. Fa amma ma'arratum min ar-rishwah fa inna suhtun wa inna la na'kuluha. Sedangkan hadiah yang kalian tawarkan kepada diriku, maka itu adalah rishwah, uang suap. Maka itu di dalam Islam, maka itu adalah suhtun, ya, harta yang haram. Wa inna la na'kuluha. Sungguhnya kami Muslim yang taat dengan Allah dan Rasulnya tidak akan memakan harta yang haram hasil suap. Nah, inilah bagaimana sikap tegas dari seorang sahabat Abdullah bin Rawahah yang menggambarkan dari syariat Islam itu sendiri, yang betul-betul menjalankan syariat Islam, dan inilah yang dinamakan dengan orang yang Muslim. Maka apa kata tokoh Yahudi mendengar jawaban dari Abdullah bin Rawahah? Bihadza qamatis samawati wal ard. Ya, bihadza, dengan keadilan inilah. Ya. Berarti rishwa ini lawannya adalah bersikap adil. Ya. Berarti orang melakukan rishwa, mereka adalah orang-orang yang tidak jujur dan tidak adil. Bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan kejujuran dan keadilan inilah langit dan bumi ditegakkan. Ya. Nah, inilah sikap Abdullah bin Rawahah, seorang mukmin yang sejati yang menjalankan syariat Allah, dan ini pun diakui suatu keadilan dan suatu kejujuran oleh tokoh Yahudi. Kemudian
Riswa ini begitu di kalangan kaum banyaknya kaum musyrikin dan ahli kitab, maka Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada wakil-wakilnya pada setiap daerah atau dikenal dengan gubernur. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana isi surat tersebut mengingatkan agar jangan mengangkat orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi sebagai menjabat, ya, sebagai yang memegang jabatan untuk mengurus melayani kaum muslimin. Karena mereka memiliki kebiasaan buruk menerima suap. Nah, inilah ya bagaimana menjelaskan ya di awal-awal Islami tersebut, umat-umat sebelumnya mereka kebiasaannya adalah jauh dari ajaran para nabi mereka sendiri. Jadi ketika suatu umat mereka sudah melenceng atau jauh dari ajaran nabi utusan mereka atau nabi mereka, akhirnya penyakit tersebut begitu banyak tersebar di masyarakatnya. Maka Islam di awal-awal diperintahkan oleh Ta'ala pada Rasulullah SAW untuk memperbaiki penyakit-penyakit tersebut, mengharamkan kembali masalah yang memudaratkan tersebut. Nah, kita lihat bagaimana hukum ya suap ini di dalam Islam. Sebelum menjelaskan hukum suap ini, ya, maka kita lihat apa yang terjadi ketika suap ini dilakukan oleh masyarakat. Ketika kita melihat apabila masyarakat mereka selalu melakukan suap di tengah-tengah mereka, berdampak kepada diantaranya hak-hak orang lemah, kemudian hak-hak fakir miskin akan tertindas. Ya, hak mereka tidak akan dapat terpenuhi. Kenapa? Karena dirampas hak mereka tersebut oleh orang-orang yang mengerti celah hukum dan akhirnya menyogok para penegak hukum. Ya, jadi kita lihat bagaimana kepemilikan orang-orang miskin, tanah-tanah mereka bisa diambil. Satu tanah itu bisa sertifikatnya memiliki lebih dari satu sertifikat. Kenapa bisa muncul beberapa sertifikat? Ternyata adanya uang suap. Akhirnya orang-orang yang miskin tersebut mereka tidak punya uang untuk menyuap para hakim. Nah, hak mereka dirampas oleh orang yang memiliki uang untuk menyuap para hakim. Kemudian apalagi dampaknya? Maka sumber daya manusia yang merupakan aset utama supaya sebuah negara itu akan maju, maka sumber daya yang berkualitas itu diacuhkan, tidak dianggap. Karena apa? Karena pegawai-pegawai akan diangkat kepada, diberikan kepada orang-orang yang bisa memberikan uang suap. Akan muncullah orang-orang yang memegang jabatan tetapi tidak ahli di bidangnya. Nah, menyebabkan urusan negara atau urusan yang diamanai tersebut akan hancur karena dipegang dengan orang-orang yang tidak mengerti apa yang akan dikerjakannya.
Nah, sehingga hancurnya negara disebabkan ya dikelola oleh orang-orang yang bukan ahli di bidangnya, dan mereka diangkat hanya karena disebabkan berani memberikan uang sogok atau uang suap. Dampak lainnya dari suap ini akan banyak barang-barang yang beredar di negara ya, yang banyak suapnya tersebut kualitasnya rendah. Ya, harganya sangat mahal tapi kualitasnya sangat rendah. Kita lihat bagaimana barang-barang rongsokan dari luar negeri masuk ke sini. Dan barang-barang hasil sini tidak bisa sulit keluar karena mahal. Ya, kenapa barang-barang jelek masuk ke sini? Seharusnya tidak bisa masuk karena disuap sehingga bisa masuk. Sedangkan barang-barang kita yang masyarakat inginkan dijual di luar negeri tidak bisa karena jadi mahal. Untuk pengurusan ini, biaya ini disuap dulu. Kemudian untuk pindah ke sini, meja ini harus menyerahkan uang lagi. Sehingga harganya akhirnya jadi mahal, kalah bersaing dengan produk luar negeri sehingga tidak bisa ekspor. Nah, inilah akibatnya. Nah, selain dari orang-orangnya yang rendah kualitas sumber daya manusianya, ditambah lagi barang-barangnya mahal dan kualitasnya rendah. Ya. Kemudian akan banyak beredar obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan kadaluarsa. Ya, ketika akhirnya masyarakat ya dengan harus menyuap, mereka sulit untuk ngurus izin. Kalau langsung izin supaya mendapatkan izin makanan layak jual beli atau apa, itu sangat sulit dan kadang-kadang harus membayar, apalagi uang sogoknya. Sehingga mereka daripada membayar uang sogok dan sebagainya, ya menjual dengan tidak memperhatikan kesehatan ya, ataupun obat-obat dari luar yang tidak sesuai standar bisa masuk ke dalam negara yang ada suapnya, seharusnya tidak boleh masuk tapi karena disuap akhirnya bisa beredar. Nah, inilah dampaknya ya. Kemudian harga nyawa masyarakatnya begitu mudah ditumpahkan atau dihilangkan. Orang dengan mudah membunuh, ada masalah sedikit saja, masalah bisnis, masalah kerjaan, maka dibunuh. Ya. Kenapa? Karena tahu bahwa hukumannya dengan disuap bisa jadi ringan. Ya. Tidak ada dampaknya. Tidak ada dampak jerak dalam hukuman tersebut, sehingga orang dengan mudah melanggar aturan itu sendiri karena bisa disuap ya. Nah, sehingga tatanan hidup masyarakat jadi tidak normal. Sangat banyak orang melanggar aturan-aturan. Kenapa? Karena suap itu sendiri. Dan lain-lainnya, begitu banyak dampak dari suap ini. Maka oleh karena itu Allah SWT ya sangat mengetahui masalah ini. Begitu besarnya dampak suap ini, maka Allah jadikan bahwa seorang muslim haram untuk memberi suap dan menerima suap itu sendiri. Allah menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta, wahai orang-orang yang beriman, dengan cara batil di antara kalian.
wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Di antaranya kamu membawa harta uang suap itu kepada hakim supaya kamu dapat makan sebagian harta benda orang lain dengan menyuap tersebut, padahal kamu mengetahuinya. Kalian dalam sadar sengaja melakukan suap supaya bisa mengambil hak orang lain. Allah melarang akan hal itu. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang mana Rasulullah SAW mendoakan kutukan atau dilaknatnya orang-orang yang melakukan suap dan orang-orang yang menerima suap. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat, mendoakan laknat kepada Allah kepada orang-orang yang melakukan suap dan menerima suap. Bahkan terkadang ya antara yang memberi suap dan yang disuap ini mereka tidak mau terang-terangan, sehingga mereka menggunakan orang ketiga, brokernya. Kalau terang-terangan nanti masih khawatir tangkap KPK, sehingga dicari lagi orang ketiga sebagai penghubung untuk melakukan suap ini. Dan ini pun ya ketiganya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersabda, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. Nabi Muhammad mendoakan laknat, dijauhi dari rahmat, dari kasih sayang Allah SWT, orang-orang yang memberikan sogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara dalam proses sogok menyogok tersebut. Dan diriwayatkan dari Abi Bakrah, Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yuj'ala Allah ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'ati rahim. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan Allah azabnya terhadap pelaku dosa tersebut di dunia selain azab yang disediakan di akhirat, yaitu kepada orang yang menzalimi serta melanggar hak orang lain, ya, dan orang-orang yang memutus hubungan kerabat. Jadi orang melakukan bagi memakan harta orang lain dengan kezaliman, ya, dengan suap tersebut akhirnya dia mengambil hak orang lain. Seharusnya ya orang lain yang menempati posisi tersebut yang lebih berhak karena keahliannya, tetapi karena dia memiliki uang sehingga dia mengambil hak orang lain tersebut. Nah, harusnya kalau jadwalnya ya, antrian, ada orang-orang lain yang lebih dulu, tapi karena dengan uang suap akhirnya dia lebih dahulukan sehingga dia mengambil hak orang lain. Seharusnya tanah tersebut ya adalah milik orang lain, tapi karena dia memiliki uang, dia bisa menyuap orang-orang yang memiliki kepentingan sehingga tanah tersebut bisa dimilikinya. Nah, inilah bahwa suap tersebut merupakan penyebab seseorang untuk mengambil hak orang lain. Nah, ini merupakan dosa yang kezaliman dan dosa besar, sehingga Rasulullah SAW sangat melaknat.
dan Allah pun sangat marah kepada orang-orang yang berlaku zalim. Kita lihat setelah mengetahui bahwa dampaknya riswah tersebut menyebabkan kehancuran tatanan masyarakat, ya. Makan banyak orang-orang yang terzalimi. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana jenis-jenis dari suap itu sendiri. Yang pertama diantaranya jenisnya bentuknya dalam peradilan, ya, suap dalam peradilan. Dan ya, ini yang menyebabkan kehancuran umat Yahudi. Dan ini pun di zaman kita sekarang ini, ya, banyak masyarakat melakukannya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai beragama Islam. Padahal agama Islam itu sendiri mengharamkan untuk melakukan suap. Nah, sangat banyak kita sayangkan, banyak kaum muslimin sekarang ini mereka tidak mengerti dengan ajaran Islam itu sendiri. Mereka tidak peduli, ya, dengan ajaran Islam, mereka melakukannya. Padahal Islam sangat mengharamkan suap itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 62, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihim as-suh labi'sa ma kanu ya'malun. Dan kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka orang Yahudi, mereka sangat berlomba-lomba membuat dosa, kemudian permusuhan, dan memakan yang haram hasil dari menyuap. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan. Ibnu Jarir mentafsirkan firman tersebut, Allah Ta'ala, Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi dalam ayat ini. Mereka begitu bersemangat untuk berbuat dosa dan menentang Allah. Mereka bersegera, ya, melanggar ketentuan Allah, dan mereka juga memakan harta haram dengan cara sogok, dan mereka terima dalam penegakan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah. Nah, Allah akhirnya menghancurkan mereka di dunia dan di akhirat. Allah akan mengazab mereka. Kemudian bentuk yang lainnya, ya, bentuk dari suap ini yang banyak beredar selain di pengadilan. Nah, makanya di pengadilan kita sekarang ini, ya, rakyat sudah merasa putus asa. Akhirnya banyak mengatakannya sudah di akhirat saja nanti. Karena di dunia banyak yang hak-hak mereka tidak dapati. Sudah menghabiskan uang banyak tapi malah tidak mendapatkan haknya. Akhirnya mereka putus asa. Nah, akhirnya ya udah nanti di akhirat saja Allah yang memutuskan. Dan akhirnya apa? Banyak kezaliman kita lihat di mata kita. Kemudian bentuk yang lainnya, suap dalam pengangkatan pejabat atau pegawai, ya, baik itu di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Oknum-oknum banyak yang melakukan, ya, perbuatan suap ini. Mereka terkadang antara resmi dan tidak resmi, ya. Dikatakan tidak resmi, ternyata begitu aturannya yang beredar di masyarakat. Kalau masuk itu harus bayar sekian. Nah, tetapi ya mereka mengatakan tidak resmi. Dan masyarakat sudah mengetahui akan hal itu. Ya. Dan ini yang beredar di masyarakat kita sekarang ini, ya, bukan hanya Yahudi dahulu, tapi di zaman sekarang ini pun sudah banyak
yang diharamkan Allah. Dan ini sangat kita sedihkan ya. Bagaimana para sahabat dan salafus sholih dulu sangat waspada terhadap hal ini, ternyata ini yang sekarang kita lihat ya, begitu banyaknya mereka mengaku muslim tapi melakukan suap. Akhirnya apa? Dengan suap ini pengangkatan para pegawai akan pada kekerabatan ya, dan tawaran politik dan sogok yang diberikan oleh setiap calon pegawai ya. Padahal ini jelas khianat pada jabatannya. Jadi tunjuk untuk mencari orang-orang yang ahli di bidang yang dibutuhkan, tetapi malah berkhianat. Maka Allah SWT mengatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Maka seorang muslim yang menjalankan syariat Islam wajib untuk menjalankan syariat Islam apabila mendapat amanah untuk mencari orang-orang yang akan memikul jabatan, ya, mencari orang tersebut sesuai dengan keahliannya, jangan menerima suap. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihil jannah. Diriwayatkan Imam Bukhari, setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam, lalu dia wafat dan dia menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan dia masuk surga. Ya, dengan cara mengangkat orang-orang yang memberikan suap kepada mereka, maka Allah akan haramkan orang yang memegang jabatan ini masuk surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan bahayanya ya memberikan jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga urusan kaum muslimin diurus oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan akan dijabat oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian bentuk suap yang lain. Nah, ini lagi pas dengan ya masanya ini. Kita mengingatkan kembali ya, bahwa kita sebagai orang-orang yang akan memilih pemimpin ya, legislatif atau kepala daerah, jangan kita mau diberi amplop ya, jangan mau disuap. Itu adalah bentuk suap di dalam Islam. Nah, ini yang sering juga terjadi kesalahan di masyarakat, terima amplopnya, jangan pilih orangnya, gitu ya. Nah, ini salah. Karena menerima itu saja sudah perbuatan dosa. Karena tadi sudah kita ingatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat. Bagaimana Allah akan menyayangi kita kalau kita menerima amplop agar memilih orang yang disebutkan di amplop tersebut. Walaupun kita tidak memilihnya, tetap menerima suapnya itu adalah satu perbuatan yang dosa besar. Nah, inilah menyebabkan apa? Munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak ahli untuk mengatur urusan kita. Ya, maka jangan sampai kita mau menerima, walaupun misalkan baju ya, apa suapnya bentuknya baju, apalagi biasanya yang banyak ibu nasi bungkus ya dan lain-lainnya, maka haram kita untuk menerima suap tersebut. Ini adalah bentuk suap.
atau hadiahnya berupa aspal, ya, perbaikan jalan dan lain-lainnya, supaya mereka minta dipilih menjadi menjabat. Maka ini juga petugas RT RW tolak, ya, tolak hadiah dari mereka itu adalah suap. Mereka menjanjikan, pilih saya, nanti akan kami perbaiki jalan di sini, ya. Maka itu adalah bentuknya suap. Pilihlah orang-orang yang betul-betul ahli, jangan karena dia memberikan hadiah. Karena nanti, ya, siapa tahu pernah terjadi kasus dia sudah langsung berikan perbaikan jalan di aspal. Ternyata tidak terpilih, dihancurkan lagi jalannya oleh dia. Ya. Ternyata dia kalah di daerah tersebut. Akhirnya dia nggak terima, dihancurkan lagi. Nah, maka, ya, petugas-petugas RT, RW, masyarakat, kita jangan mau memilih orang-orang, jangan terima hadiahnya, dan juga jangan memilih karena suapnya. Dan itu adalah dosa yang besar. Tidak boleh seorang muslim menerimanya walaupun bentuknya tadi, ya, baju kaos dan lain-lainnya. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama, ya, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh fatwa ulama Kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang mana pernah ditanyakan apa hukum Islam. Di dalam Islam, seseorang mencalonkan sebagai anggota legislatif dalam pemilihan, kemudian berikan harta kepada rakyat agar rakyat memilihnya. Maka Kerajaan Saudi mengatakan, para ulama mengatakan, perbuatan anggota legislatif tersebut, ya, memberikan hadiah supaya dipilih, maka ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, ya. Walaupun dalam Islam tersebut dianjurkan untuk saling beri hadiah, tetapi hadiah berupa ditawarkan oleh orang-orang yang akan dipilih untuk agar memilih mereka, ini bukan hadiah, tetapi ini berubah menjadi riswah atau suap, ya. Jadi itu baju kaos dan lain-lain itu bukan hadiah, itu ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Maka jangan kita terima. Nilainya tidak seberapa, tapi azab Allah yang akan kita terima, ya. Nilai baju kaos ya nggak seberapa, tapi azab Allah yang akan kita dapatkan. Kaosnya itu tidak berkah kita gunakan. Nah, dan kita harus tegas untuk menolak. Kalau kita tidak menolaknya, nanti akan terus begitu. Setiap pemilihan umum, ya, selalu orang-orang akan membuat kaos. Akhirnya muncullah pemimpin-pemimpin yang dipilih karena banyak memberikan hadiah. Dan kita sudah tahu semua bahwa hadiah itu tidak gratis. Nanti mereka setelah menjabat, hak-hak kita yang akan diambilnya. Harusnya untuk kita dimakan sendiri oleh dia. Nah, maka pilihlah orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan amanah, sehingga hak-hak kita nanti akan dibela oleh mereka, ya. Dan suatu saat Nabi SAW mengangkat Ibnu Lutbiyah. Kita lihat bagaimana di dalam Islam begitu haramnya, ya, riswa ini, sebagaimana lanjutan dari fatwa Kerajaan Arab Saudi tadi. Dalilnya haramnya riswa tersebut bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat, yaitu zakat Bani Sulaim. Maka Ibnu Lutbiyah datang kepada Nabi SAW dengan hasil
pengumpulan zakatnya dan mengatakan kepada Nabi, ini adalah zakat yang kukumpulkan. Dan kemudian ini adalah hadiah yang diberikan Bani Sulaim kepada diriku. Maka ketika itu Rasulullah SAW naik mimbar dan bersabda. Jadi yang riswah tadi, hadiah tadi, ya karena memikul suatu jabatan, kemudian dikasih hadiah, atau supaya kita dipilih kemudian memberikan hadiah, maka itu bukan hadiah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ma balu amilin ab'athuhu, kenapa ada seorang pegawai yang aku perintahkan untuk bekerja, kemudian fayaqul mengatakan, hadza lakum, ini hasil pekerjaanku untuk kalian, wa hadza uhdiyali, dan ini hadiah diberikan kepada diriku oleh orang-orang. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, afala qa'ada fi baiti abihi au fi baiti ummihi, kalau seandainya dia duduk saja di rumah ibu atau bapaknya, hatta yantazira ayuhda ilaihi amla, menunggu hadiah, apakah mungkin diberi hadiah atas dia duduk saja dan bukan sebagai jabatan? Tentu jawabannya tidak. Ya, tidak mungkin orang berikan hadiah karena dia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pekerjaan untuk itu. Jadi hadiahnya karena dia sebagai orang yang memikul jabatan, sehingga orang-orang berikan hadiah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguhnya demi Allah, diri Muhammad yang berada di tangannya. La yanalu ahadun minkum minha syai'an, tidaklah seorang di kalian menerima hadiah dalam jabatannya, illa ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqihi ba'irun lahu rugha, maka nanti akan memikul di lehernya pada hari kiamat, ya, hewan yang di ba'ir, unta yang mengeluarkan suara, au baqarah lahu huwar, atau sapi nanti akan dipikulnya dan akan mengeluarkan suara, au syatun tay'ir, atau dia diberi hadiah berupa kambing, nanti dia akan memikulnya pada hari kiamat dan kambing tersebut akan mengeluarkan suaranya, mengembek. Nah inilah bahwa bentuk azabnya di akhirat nanti, dia akan dipermalukan, ya. Suapnya itu nanti akan dipikulnya pada hari kiamat. Maka hati-hatilah para muslim, ya, jangan sampai kita memakan hadiah karena kita sebagai memikul suatu jabatan, ya, maka itu pada hakikatnya adalah suap yang diharamkan di dalam Islam. Akan kita pikul nanti, akan dipermalukan, ya, akan kelihatan nanti, oh ini yang ternyata memakan uang rakyat, ini yang ternyata makan hak kita selama ini. Allahumma hal ballaghtu, maka Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Maka Rasulullah SAW sudah bersaksi pada Allah, jadikan Allah sebagai saksi, ya Allah, sudah aku sampaikan kepada para sahabat. Karena ada yang mengaku bahwa seolah-olah hadiah dalam satu jabatan itu boleh, maka diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Maka orang yang kami angkat untuk suatu pekerjaan dan kami cukupkan kebutuhannya, ya, maka fama akhadha, apa yang dia ambil setelah selain dari yang sudah diberikan dari gajinya atau dari tempat pekerjaannya, maka itu adalah sesuatu yang haram.
Di sini Rasulullah SAW menyamakan antara hadiah untuk pegawai dengan ghulul. Ya. Ghulul itu kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu memakan harta rakyat tanpa cara yang dibenarkan, atau dikenal juga dengan istilah korupsi. Bisa maknanya adalah korupsi, bisa juga maknanya mengambil harta baitul mal atau rampasan perang sebelum pembagiannya. Maka begitu juga dengan suap ini, ya. Maka tidak dibolehkan orang-orang yang menjabat menerima hadiah selain dari yang sudah disepakati dalam kontrak. Ya, maka hadiah tersebut menjadi sesuatu yang harta haram. Nah, kemudian permasalahan mungkin yang agak menjadi syubhat bagi sebagian kita, jika seandainya ada orang yang mengatakan syubhat ini. Apa syubhatnya? Yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai dalil untuk memboleh menerima hadiah. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Mungkin seandainya ada orang mengatakan, bisa jadi ada yang mengerti misalkan bahwa bukankah Rasulullah SAW adalah seorang pejabat, seorang pemimpin. Dan juga Rasulullah SAW diriwayatkan beliau menerima hadiah. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, bahwa Rasulullah SAW yakbalul hadiah. Rasulullah SAW menerima hadiah wa yusibu alaiha. Dan Rasulullah SAW ketika diberi hadiah menerimanya dan selalu membalas hadiah tersebut. Ya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin, pejabat. Dengan demikian, kenapa kita haram? Tadi dengan hadis lutbiyah diharamkan kita menerima hadiah. Sedangkan hadis yang lain Nabi SAW sebagai pemimpin yang memegang jabatan, beliau menerima hadiah. Menunjukkan boleh saja kita sebagai pemimpin menerima hadiah. Nah, ini syubhatnya seolah-olah memiliki dalil yang kuat. Karena dalilnya juga perbuatan Rasulullah SAW, beliau sebagai pemimpin dan beliau juga menerima hadiah. Maka jawabannya, ya, ini sudah dijawab oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa Umar bin Abdul Aziz tidak mau menerima hadiah? Ya, Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi pemimpin, beliau tidak mau menerima hadiah. Padahal Rasulullah SAW menerima hadiah. Maka apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Maka mengatakan, adalah hadiah yang diberikan kepada Rasulullah SAW ini benar, hakikatnya adalah hadiah. Ya. Adapun sekarang hadiah yang diberikan untuk tujuan riswah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksud Umar bin Abdul Aziz bahwa hadiah yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena pemberinya itu mengharapkan keberkahan beliau sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingin supaya menjadi dekat dengan Nabi dan harta mereka menjadi berkah karena sudah memberikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengharapkan kepentingan duniawi dari sedangkan hadiah sekarang, ya, ketika memberikan hadiah mengharapkan kepentingan duniawi dari jabatan beliau. Ya.
Berbeda dengan pemimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang memberikan hadiah ya dengan kepentingan jabatan yang dipangku oleh orang yang menerima hadiah tersebut. Nah, inilah perbedaannya. Kemudian yang lain, bahwa ya, selain bahwa Rasulullah SAW diberikan hadiah itu murni hadiah, bukan sebagai suap. Kemudian juga dilihat dari orang yang memberikan hadiah tersebut, bahwa tujuannya memang ingin mereka dekat atau dicintai oleh Rasulullah SAW atau agar harta mereka berkah. Dan juga bukan karena jabatan Rasulullah SAW. Dan juga karena mustahil Rasulullah SAW akan bertindak memutuskan suatu hukum ya, yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari Nabi Muhammad SAW, maka hadiahnya menjadi tidak jelas, akan berdampak buruk kepada pejabat tersebut. Dampaknya apa? Karena pejabat tersebut bukan maksum seperti Nabi Muhammad SAW. Sangat besar kemungkinan akan terpengaruh keputusannya dengan hadiah tersebut. Ya. Dan juga orang-orang yang beri hadiah sekarang itu bukan karena mencintai pemimpinnya, tapi karena ingin urusan bisnisnya menjadi lancar. Sehingga hadiahnya tersebut bukan murni hadiah, tapi sudah murni untuk ya, agar urusannya dipermudah. Sehingga ini sudah menjadi suap. Ya, sudah lari dari tujuan utama hadiah menjadi tujuannya adalah adanya kepentingan agar urusannya dipermudah. Nah, itu yang kita lihat sekarang, kita dipertontonkan hal yang haram ini sehari-hari. Kita lihat pejabat ketika akan menjadi calon didukung oleh nanti ya, didukung dengan dananya. Ini adalah semuanya suap. Ya, begitu nanti menjadi pejabat pun ya, berbondong-bondong semua orang berikan hadiah. Hadiah ucapan selamat, lagi hadiah apartemen, mobil, lain-lainnya ya. Sehingga dengan harapan nanti orang yang berikan hadiah ini ketika meminta perizinan akan dipermudah. Nah, ini adalah sesuatu yang diharamkan dan dosa besar di dalam Islam. Ya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana dosa besarnya dan dampak buruknya suap tersebut, permasalahan berikutnya, apakah ada suap yang dibolehkan? Ya. Contohnya, ketika seseorang susah untuk mendapatkan haknya, ya, misalkan hak untuk mendapatkan perizinan. Nah, ternyata kalau kita tidak memberikan uang suap, izinnya nggak keluar-keluar, tidak akan dijalankan perizinan. Nah, atau dalam peradilan, kalau kita tidak suap, padahal kita tahu bahwa ini adalah hak kita, yakin 100% ini adalah hak kita, tapi pihak lawan memberikan suap. Ya, kalau kita tidak memberikan suap, hak kita bisa akan diambil oleh pihak lawan, yang mana itu bukan haknya. Boleh tidak kita memberi suap? Nah, ini yang sering terjadi ya, dilema di masyarakat yang mana sudah terbiasa menyuap. Dalam perizinan, kalau kita tidak memberikan suap,
uang suap maka tidak keluar atau dipersulit. Nah, boleh nggak kita beri suap? Memberikan tips. Maka para ulama berbeda pendapat. Boleh atau tidaknya memberikan suap untuk mendapatkan hak atau untuk menolak mudarat pada diri kita. Ya. Atau contohnya kita melanggar peraturan, kemudian kita minta damai. Damai saja Pak, ini uangnya, boleh atau tidak? Ya. Nah, ini sering. Atau untuk mengurus surat-surat ya izin, ternyata kita menyuap, boleh atau tidak? Maka para ulama pendapat pertama mengatakan tidak boleh hukumnya, tetap berdosa. Ya. Pendapat ini berdalilkan hadis-hadis yang menjelaskan haramnya menerima sogok secara umum tanpa adanya pengecualian. Ya. Jadi dalam kondisi apapun haram untuk berikan suap. Tidak boleh kita berikan suap karena dalil menunjukkan umum, keadaan apapun tetap tidak dibolehkan. Pendapat kedua, dalam kondisi tertentu seorang dibolehkan untuk menyuap dan dosanya hanya menimpa penerima suap itu sendiri. Ya. Di antaranya keadaannya bila dia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dengan memberikan suap. Nah, ini keadaan pertama ya, keadaannya perlu kita ingat-ingat. Tidak mungkin kita akan mendapatkan hak kita kecuali harus dengan suap. Berarti kalau masih mungkin, boleh atau tidak memberikan suap? Maka pendapat kedua dari para ulama tidak boleh. Jadi pendapat yang membolehkan yang mana hak kita memang tidak mungkin kita dapatkan. Kemudian atau ia tidak dapat menolak kezaliman yang menimpa dirinya kecuali dengan bayar suap. Artinya memang dipastikan kalau kita tidak bayar suap maka pasti kita akan mendapatkan mudarat. Ya, sehingga hak kita akan diambil, dirampas. Kalau kita tidak memberikan, hak kita bisa dirampas. Maka sebagian ulama membolehkannya. Inilah dua kondisi yang mana memang keadaannya ya dianggap oleh para ulama sebagai keadaan darurat, yang mana daruratnya mengakibatkan tidak mendapatkan hak ya, atau hilangnya hak kita, atau akan mengakibatkan mudarat pada diri kita. Pendapat yang kedua ini yang membolehkan pada keadaan tertentu karena darurat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama mazhab. Di antaranya dalam mazhab Hanafi yaitu Ibnu Abidin mengatakan suap ada 4 bentuk. Kemudian menjelaskan bentuk yang keempat yaitu sogok atau suap yang diberikan untuk menolak kezaliman pada diri dan hartanya dari orang penerima suap. Sogok ini halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima suap. Ya, jadi tujuannya untuk menolak kezaliman. Kemudian mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i Ar-Ramli mengatakan, adapun orang yang mengetahui bahwa hartanya akan diambil dengan cara yang batil, dengan cara suap, tetapi bisa menolaknya dengan memberikan suap juga, maka dia tidak berdosa. Ya, dia yakin kalau dia tidak memberikan suap hartanya akan diambil, tapi kalau dia memberikan suap maka haknya tidak akan diambil, maka boleh dia menyuap dan dosanya hanya kepada orang yang menerima suap. Kemudian Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan jika seseorang memberikan suap
untuk menolak kezaliman atas dirinya. Diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Atha dan Hasan Basri mengatakan itu dibolehkan. Nah juga Ibnu Taimiyah mazhab Hambali mengatakan seorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya. Inilah nukilan-nukilan dari para ulama mazhab yang membolehkan suap ya dalam keadaan darurat karena menghilangkan mudarat dari dirinya atau agar mendapatkan haknya. Dan pendapat ulama yang bolehkan dalam keadaan tertentu ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa saat berada di Habasyah, Ibnu Mas'ud diambil ya hartanya oleh seseorang. Maka akhirnya Ibnu Mas'ud membayar suap kepada orang yang mengambil hartanya tersebut sebanyak 2 dinar. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dosa suap ini ditanggung oleh orang yang menerimanya. Kenapa? Untuk menolak mudarat. Karena kalau tidak memberikan suap, harta yang lebih banyak akan hilang. Ya, jadi daruratnya menjaga bolehnya melakukan ini untuk menjaga harta. Karena kita perhatikan syariat Islam itu, maqasidus syariah, tujuan syariat Islam itu menjaga 5 hal, diantaranya yaitu harta. Maka kalau bisa mengakibatkan hilang harta yang banyak dengan hanya menyuap lebih kecil, maka ya dibolehkan untuk menyuap menurut mayoritas para ulama. Wallahu alam, pendapat mayoritas para ulama ini lebih kuat. Ya, dengan catatan betul-betul berusaha terlebih dahulu untuk menempuh jalan yang tidak menyuap. Ya, atau berusaha untuk menolak kezaliman tersebut dahulu. Kalau memang sudah mentok, baru boleh untuk menyuap. Jadi suap itu adalah jalan terakhir. Ya, jadi bukan jalan pertama. Nah, sering kita dalam perizinan belum apa-apa sudah langsung menyuap. Nah, ini berarti belum mengikuti kaidah-kaidah yang dijelaskan para ulama. Para ulama ingatkan bahwa itu adalah jalan terakhir, ya. Maka Allah pun menjelaskan waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaih. Allah sudah menjelaskan secara rinci yang haram untuk kalian lakukan kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Maka itu adalah jalan terakhir, tidak ada pilihan lain, baru boleh untuk melakukan yang suap, ya, yang haram tersebut. Ya, inilah materi tentang hukum suap dan bahayanya dan kapan suap itu dibolehkan. Semoga materi ini dapat kita pahami dengan baik dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari mendapati masalah suap ini. Nah, semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita dalam hidayahnya, jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Mohon bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang meminta sogokan untuk mendaftarkan anak ke sekolah SMA negeri, karena orang tersebut memaksa dengan meminta nominal yang besar.
Ya. Yang pertama yang harus kita lihat, untuk sogok ini dibolehkan, menjadi boleh hukumnya adalah sebagai penolak mudarat pada diri kita atau untuk mendapatkan hak kita. Maka yang menjadi catatan di sini, kalau memang anak kita berhak ya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah, sesuai ketentuan sekolah tersebut, sudah lulus dan sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan, ya, maka tidak boleh kita menyuapnya. Kalau memang seandainya anak kita tidak sesuai dengan syarat, akhirnya kita memberikan suap. Ya, jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Nah, ini yang jadi catatan. Kemudian misalkan kalau memang anak kita sudah sesuai, kemudian mensyaratkan kalau ya ini sudah sesuai tapi syaratnya harus bayar. Nah, anak kita sudah lulus tapi ada persyaratan terakhir membayar sekian. Ya, maka ya kalau tetap ingin sekolah di sana juga, maka tidak berdosa karena untuk mendapatkan hak tersebut. Dia sudah memastikan kalau sudah bayar, tapi pastikan dulu kalau tidak bayar tidak akan diterima. Ya, padahal anak kita sudah memang sudah lulus, tapi ya mensyaratkan harus bayar sekian. Maka kalau tetap juga, maka ya itu hukumnya boleh. Tapi saran saya, daripada harus membayar nominal yang besar ini, ya, padahal hak anak kita memang sudah diterima sana, maka lebih baik nominal yang besar ini dialihkan kepada hal yang lebih bermanfaat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi dari segi boleh atau tidak bolehnya, kalau memang anak kita berhak dan sudah lulus, maka boleh saja. Tapi ada yang lebih utama, yaitu jangan kita melakukannya karena kita termasuk yang menjadikan orang tersebut akan terus-menerus melakukan hal itu. Ya, kalau tidak dari kita yang memulainya, maka tidak akan berubah. Maka lebih baik ya kita untuk nominal besar tersebut digunakan pada cari sekolah yang lebih baik. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya, di blok kami ada lapangan olahraga. Biaya pembangunannya selain dari iuran warga, ada juga dananya dari calon legislatif. Ini baru calon ya. Saya ingin bertanya, hukumnya jika menggunakan lapangan olahraga tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran. Menggunakan lapangan hasil dari suap calon legislatif. Menggunakannya gratis ya. Wallahu ta'alam ya. Karena di sini bercampur antara halal dan haram, adanya dana dari warga dan yang haram tadi dari caleg tersebut, maka bercampur. Maka status harta yang bercampur ini terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang haram ini mengalahkan yang halal, sehingga menjadi harta yang haram. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa bermuamalah dengan harta yang bercampur ini dibolehkan kalau kita
untuk transaksi yang dibolehkan. Contohnya berolahraga adalah kegiatan yang boleh. Ya, berolahraga kita gratis, dan gratis itu adalah sesuatu yang boleh. Tidak harus dengan cara yang haram. Maka inilah pendapat sebagian ulama, ya, karena bercampur maka menjadi halal. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW melakukan jual beli yang halal, cara halal dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini hartanya itu bercampur antara yang halal dan haram. Bisa jadi hartanya itu ada sebagian yang haram, bisa jadi ada yang halal. Sehingga ya kembali pada hukum asalnya adalah selama transaksi kita boleh, maka harta yang bercampur itu menjadi halal. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya dalam menimbang misal sayuran dan buah? 1 kilogram kurang sedikit, misalnya 900 berapa ini, 1900 dibulatkan menjadi 10.000. Oh, 1 kilogram kurang sedikit. Misalnya ya, dikarenakan mungkin buah kan susah untuk dibelah agar pas gitu ya. Atau lebih aman ke arah 9.000 saja, atau bagaimana Ustadz? Baik. Saya agak-agak paham tapi agak bingung juga sedikit ya. Maksudnya mungkin 1 kilo itu 10.000 ya. Tetapi ditimbang ini 1 kilonya kurang dikit. Nah, kurangnya dikit ya. Apakah dijadikan 10.000 atau 9.900 atau bagaimana Ustadz? Dikecilkan lagi jadi 9.000 saja karena 1 kilonya kurang dikit. Nah, mana lebih baik? Iya, dilema ini juga yang ya menjadi sesuatu orang yang khawatiran bagi orang yang takut kepada Allah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka dengan pertanyaan ini menunjukkan ya bahwa dengan keimanan tersebutlah membuat kita khawatir memakan harta orang lain tanpa hak. Dengan demikian, kalau pertanyaan lebih baik melihat dari pertanyaan ini karena dirandaskan karena keimanan, maka orang yang beriman tersebut lebih baik warok ya. Pertama, jawabannya kalau dia bisa memastikan dengan hitung-hitungan bahwa timbangannya akurat, kemudian juga hitungannya pas, misalkan cuman 900 gram ya, sehingga dengan menghitung dengan kalkulator harganya sekian, dia ingin persis seperti itu harganya, dibagi saja, maka itu hukum asalnya boleh. Tapi karena khawatiran ini, jawabannya lebih baik ya dia yang mensedekahkan dengan harganya diturunkan ke bawah. Maka untuk kehati-hatian, dan ini juga memberikan keberkahan pada hartanya. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita menjual dengan dua harga? Misal harga cabai 1 kg 40.000, tapi jika ngecer harganya berbeda ya, karena belinya 1 gram itu lebih mahal dari 1 kilogram. Boleh atau tidak Ustadz? Dibolehkan ya, tidak masalah. Tidak ada larangannya di dalam syariat, maka dikembalikan kepada hukum kebiasaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan,
Izin bertanya Ustadz, anak saya di akhir sekolahnya satu angkatan patungan yang setelah terkumpul dibelikan kado untuk kenang-kenangan kepada kepala sekolah, wali kelas, guru-guru, OB, security. Apakah seperti ini termasuk rishwah? Sebelumnya kami tidak meminta izin ke pemilik yayasan. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, hukum asalnya tadi kita sudah katakan, ya semuanya adalah pejabat. Kepala sekolah, jabatannya, ya kepala sekolah, wali kelas juga menjabat, guru juga menjabat, OB juga ada jabatannya dan pekerjaannya, security juga pekerjaannya ada gajinya. Maka hukum asalnya haram. Maka supaya dibolehkan harus izin dulu kepada yayasannya. Pihak sampaikan pada yayasan kami ingin berikan hadiah, boleh atau tidak. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh menjadi suap. Kalau diizinkan baru menjadi boleh. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, apakah memberikan hadiah kepada guru termasuk suap? Karena seperti sudah menjadi kebiasaan, jika menerima rapot, orang tua memberi bingkisan ke guru. Syukran wa jazakallahu khairan. Kebiasaan kita, kebudayaan kita harus mengikuti syariat Islam. Jangan sampai syariat Islam mengikuti kebiasaan. Ya. Maka ini di dalam Islam dilarang kebiasaan seperti ini. Maka untuk supaya dihalalkan, kalau tetap ingin berikan hadiah pada guru, karena ini masih berkaitan dengan pekerjaan ya, menerima rapor, maka harus memberikan hadiahnya sepengetahuan tempat pekerjaannya. Kalau tidak, maka menjadi sesuatu yang haram. Izin bertanya Ustadz, misalnya di marketplace ada diskon gratis ongkos kirim dengan syarat bayarnya pakai ShopeePay dengan e-wallet ya, malah tersebutkan merek, maaf. Bisa juga dengan COD atau transfer bank. Yang saya tanyakan, kalau untuk transfer bank apakah termasuk riba? Karena mendapat diskon gratis ongkir melalui pembayaran transfer bank tersebut, meskipun berlaku untuk semua bank. Terima kasih. Diskon gratis ongkir, kita bayarnya dengan transfer bank. Wallahu ta'ala, ya, boleh saja. Ustadz, apa hukumnya bila bekerja di tempat yang masih memberi suap untuk kelancaran dokumen misalnya, namun kita bukan sebagai pelaku suap? Bekerjanya boleh. Kita bekerja yang halal, ya. Maka yang melakukan suap itu yang berdosa. Afwan Ustadz, tentang fidyah. Untuk orang tua manula yang terkadang pikun, terkadang tidak, usianya 64 tahun dan 80 tahun. Ramadan ini tidak bisa menjalankan puasa karena sakit. Berapakah fidyah yang harus dibayar? Bolehkah tidak dibayarnya tidak sekaligus alias dicicil? Pada siapakah dibayarkan, diberikan uang tersebut? Ya, untuk orang tua yang memang tidak mampu untuk berpuasa, karena baik ketidakmampuan karena sudah tua atau karena sakit-sakitan sehingga tidak mungkin untuk bisa menggantinya, maka kewajibannya hanya membayar fidyah. Tapi kalau masih mampu untuk menggantinya, maka tetap berkewajiban untuk menggantinya. Tapi kalau memang sudah tidak mampu karena sakit terus, ya karena sudah tua, maka gugur kewajibannya hanya membayar fidyah. Nah, berapakah fidyah harus dibayarkan? Yaitu 1 mud atau 1 kali makanan.
1 kali makan setiap harinya. Bolehkah dicicil? Boleh. Kepada siapa diberikan? Diberikan pada fakir miskin. Wallahu ta'alam. Assalamualaikum. Lebih utama mana antara berkurban dan menghadiri pernikahan saudara? Suami saya mempunyai dana terbatas, yang pilihannya hanya untuk kurban tahun ini atau untuk menghadiri pernikahan keponakan kami di Jawa Tengah, yang juga membutuhkan biaya tidak sedikit untuk hadir ke sana. Sudah beberapa tahun ini kami tidak berkurban karena kendala biaya. Dan alhamdulillah Allah berikan kami rezeki di tahun ini lebih. Tadinya kami ingin berkurban, tapi qadarullah berbarengan ada undangan pernikahan tersebut. Ya. Dilihat apakah undangan pernikahannya ini ada maksiat atau tidak. Ya. Pada dasarnya undangan ini adalah wajib kita datangi. Kecuali kalau ada maksiat maka menjadi tidak wajib. Sedangkan kurban ya, menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak sampai pada wajib. Tentu ibadah yang wajib lebih utama untuk kita lakukan. Ya, kalau biayanya cuma betul-betul terbatas dan pernikahan ini tidak ada unsur maksiatnya, tentunya ini sesuatu yang wajib kita penuhi. Wallahu ta'ala, maka lebih utama untuk melakukan ibadah yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya masuk polisi dengan membayar sejumlah uang. Maaf tersebutkan ya. Apakah gaji yang diterimanya halal? Qadarullah orang tua kami tidak paham dan belum belajar sampai sekarang. Bagaimana cara bertobatnya? Nah, kasusnya ini harus rinci. Ya. Pertama, kalau memang lulus semuanya, ya, persyaratannya sudah terpenuhi dan mensyaratkan terakhirnya baru harus bayar, berarti ini suatu yang terpaksa untuk dilakukan karena mendapatkan hak, maka hukumnya menjadi boleh, gajinya pun menjadi boleh. Tetapi kalau masuknya memang tidak berhak tetapi dengan bayar suap akhirnya diterima, berarti mengambil hak orang lain, maka berdampak pada gajinya. Maka dia harus menyampaikan kepada tempat pekerjaannya bahwa cara masuknya tidak sesuai dengan persyaratan. Ya, ini cara bertobatnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah termasuk suap jika kita bayar lebih kepada Gojek online? Nah, kita harus mengetahui aturan dari mitra, ya, dari mitranya, karena driver ini adalah mitra dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya mengizinkan berarti boleh, kalau tidak mengizinkan berarti kita harus, ya, tidak boleh memberikan tipsnya. Maka lihat aturan perusahaan tersebut. Uang dimodalkan ke teman. Uang kita beri kepada teman sebagai modal maksudnya ya. Kemudian melebihi nisab, tapi selama 1 tahun belum kembali. Apakah wajib zakat? Berarti ini zakatnya adalah zakat saham. Ya.
maka cara menghitungnya bukan dengan kembalinya, tapi dilihat dari usahanya itu dulu. Kalau seandainya jasa, ya, maka dari pembagian dividennya. Tapi kalau perdagangan, maka dilihat bagaimana rincian perdagangannya. Kalau ternyata uangnya tersebut sudah berbentuk barang dagangan, dan ternyata barang dagangannya masih ada dan nilainya melebihi nisab, maka tetap mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi dilihat dari usaha apa yang sebagai modal ini uangnya. Nah, maka kalau usahanya bentuk perdagangan, walaupun uangnya tidak ada tapi berbentuk barang, dan barang itu masih senilai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan nilai barang pada saat itu. Tapi kalau ya, semoga bisa memahaminya, atau lebih rincinya ditanyakan langsung usahanya seperti apa. Bolehkah orang yang telah mewakafkan tanahnya masih mempengaruhi penggunaan tanah tersebut? Tidak boleh. Ketika seorang sudah mewakafkan, berarti dia sudah memberikan haknya kepada Allah. Maka tanah tersebut tergantung dari nazir atau pengelola. Ya. Maka berpindah pengurusannya tersebut kepada si pengelola. Atau seorang yang menyumbangkan hartanya kepada suatu masjid, kemudian seluruh masjid tersebut atas pengaturannya. Nah, kalau ini hartanya dia menyumbangkan harta ke suatu masjid, kemudian seluruh masjid tersebut atas peraturannya. Ya, kalau memang dia sebagai ketua DKM, ya boleh saja. Tapi kalau dia bukan sebagai ketua DKM, maka ya ini tidak boleh. Maka dia tidak ada hak untuk itu. Ya. Kalau memaksakan hak, berarti dia berdampak kepada bisa mengakibatkan zalim kepada orang lain. Karena tugas itu adalah tugas dari DKM. Ya. Mengambil hak dari DKM-nya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Dulu ana membuat SIM mengikuti arahan petugas untuk bayar. Kemudian ana langsung mendapatkan SIM-nya. Ana pernah mendengar bahwa jika itu menyulitkan dan menahan hak kita, dibolehkan membayar suap. Mohon luruskan jika salah. Ya, antum tadi sudah kita jelaskan. Yang dibolehkan itu memang jalan terakhir. Ya. Dan Ustadz, jalan terakhir itu kan kadang-kadang kita sudah tahu dari bertanya. Kita sudah nanya sana kemari, memang tidak akan lulus katanya. Kecuali langsung dengan jalan terakhir tersebut. Nah, kalau memang begitu, semua orang mengatakan begitu, berarti halal. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan saya bisa, saya lulus, ini buktinya tanpa harus itu, berarti dia harus menjalani dulu prosesnya. Paham ya? Semoga bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menggunakan jasa mengurus surat-surat STNK, BPKB, sertifikat, apakah saya berdosa? Syukran Ustadz. Kalau jasanya resmi, boleh.
Ya, jasanya memang ditunjuk oleh pemerintah resmi atau hanya wakil untuk pengurusan saja, tidak ada yang haramnya, maka boleh. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Semoga bisa memahami jawaban saya. Ada fulanah yang diamanahkan memegang dana ta'awun. Apakah data musinin yang sudah bertahun harus dilaporkan kepada musinin atau tidak? Ya. Maksudnya semua musinin dilaporkan ke para musinin atau melaporkan kalau dia sudah terdaftar saja? Nah, ini tidak ada aturannya dalam syariat Islam. Maka dikembalikan saja kepada kebiasaan masyarakat. Bisa diatur oleh pemerintah atau aturan tempat ya berada. Intinya di dalam Islam tidak ada aturan seperti ini. Maka dikembalikan pada kebiasaan saja. Karena sebagian dana itu diatur oleh pemerintah, maka ikuti aturan pemerintah. Harus dilaporkan, harus begini, maka wajib mengikuti aturan yang berlaku. Wallahu ta'ala. Ustadz Afwan, beberapa tahun lalu ana dirawat sakit parah. Karena sakit parah. Setelah keluar dari rumah sakit, suami bilang kalau di rumah sakit pinjaman dari suami, gitu ya. Namun qadarullah ana tidak sengaja lihat kwitansinya ternyata dibayar asuransi. Apakah ana masih harus membayar hutang rumah sakit anak ke suami, Ustadz? Syukran, Ustadz. Baik. Maka kebutuhan kesehatan di antara kewajiban suami kepada keluarganya. Ya. Ulama kontemporer mengatakan para suami wajib hukumnya memberikan kebutuhan pokok kepada istri dan anaknya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka di antara kebutuhan pokok selain makanan, pakaian, tempat tinggal adalah kesehatan. Karena apa? Karena kalau orang sakit tidak bisa makan. Sehingga ya kesehatan itu adalah bagian dari kebutuhan pokok. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai hutang. Istri tidak ada hutang pada suami karena itu memang bagian dari kewajiban suami. Wallahu ta'ala alam. Bila kita dilakukan tindakan medis dengan BPJS, artinya hanya sedikit imbalan yang diterima tenaga medis tersebut. Bila kunjungan berikutnya kita bawakan makanan dan kenang-kenangan berupa barang untuk tenaga medis si operator, apakah saya berdosa? Niat kita untuk berterima kasih. Yang diberikan adalah berupa barang, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh orang yang memang sudah mendapatkan gaji, walaupun itu dari BPJS, itu urusan pegawainya dengan tempat pekerjaannya. Intinya tidak boleh lagi kita memberikan tips kecuali atas persetujuan tempat pekerjaannya. Kalau tetap ingin memberikan hadiah, sampaikan pada tempat pekerjaannya. Boleh nggak saya ngasih hadiah? Kalau dibolehkan baru boleh, kalau tidak maka ini sesuatu yang haram dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Semoga ya pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita ambil pelajaran dan hikmah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.